Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita awali kajian kita dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita ketemu lagi dalam kajian ngopi berkah, ngobrol pagi bersama kajian Ahad. Hari ini kita mengambil tema mewaspadai penyakit nifaq. Jadi nifaq itu perbuatannya, orangnya disebut munafik. Jadi asal katanya dari nafaqo yunafiqu nifaqan, artinya menyembunyikan, berpura-pura, berbohong. Artinya nafaqo yunafiqu nifaqan fahuwa munafiqun. Jadi kata kerja lampunya nafaqo, kata kerja mudhari'nya yunafiqu, isim masdarnya nifaqan. Jadi pekerjaan menyembunyikan, berpura-pura itu perbuatan nifaq. Orangnya disebut munafik. Seperti apa nifaq dan munafik? Mari kita buka surat Al-Baqarah ayat 8. Silakan. Al-Baqarah ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Baik, saya baca lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man ada orang yaqulu yang mengatakan amanna, kami telah beriman, billahi kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Wa ma hum, sedangkan mereka tidaklah, dan tidaklah mereka bimu'minin, beriman. Tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Sekali lagi, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari kemudian, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Wa ma hum bimu'minin. Jadi sesungguhnya orang munafik itu
bukan orang Islam. Asluhu kafirun, aslinya orang kafir tapi pura-pura Islam. Makanya di sini disebut sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman tapi ngomong beriman. Tafsir dari Ibnu Katsir tentang ayat ini, melalui ayat ini Allah mengingatkan kaum mukmin agar jangan terbujuk oleh lahiriah sikap mereka, yaitu Allah menerangkan sifat-sifat dan ciri khas orang-orang munafik. Jadi Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad supaya orang-orang beriman waspada. Kalau ada ciri-ciri kayak gini, itu orang munafik. Ini di zaman Rasulullah. Karena ini justru musuh yang lebih berbahaya dari orang kafir. Orang kafir kan terus terang saya kafir, gak mau terima Islam. Nah ini kafir tapi pura-pura Islam. Karena hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya kerusakan yang luas sebagai akibat tidak bersikap waspada terhadap mereka. Dan sebagai akibat meyakini keimanan mereka. Padahal kenyataannya mereka adalah orang-orang kafir. Ini tafsir Ibnu Katsir. Asluhu munafik itu orang kafir, tapi yang pura-pura beriman. Hal ini merupakan larangan besar, yaitu menduga baik pada orang-orang ahli dalam maksiat. Jadi malah nggak boleh kita berprasangka baik kepada ahli maksiat. Ini menurut tafsir ini ya. Orang sudah terkenal maling, terus dia datang ke suatu tempat, ya pasti harus diduga bahwa dia akan maling gitu. Gak boleh berhusnuzon kepada orang yang sudah terkenal ahli maksiat. Ini menurut ayat ini. Hal ini merupakan larangan besar menduga baik kepada orang-orang ahli maksiat. Memang sudah terkenal ahli maksiat. Untuk itulah Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Dengan kata lain, mereka katakan hal tersebut hanya dengan lisannya saja, padahal di balik itu tiada satu iman pun terdapat dalam hati mereka. Hadirin, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa munafik, nifaq itu berasal dari kata nafaqah yunafiqu nifaqan fahuwa munafiqun. Artinya menyembunyikan, berpura-pura atau berbohong. Ini tafsir Ibnu Katsir mengatakan begini, nifaq atau munafik ialah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Sifat munafik ini bermacam-macam, ada yang berkaitan dengan akidah. Nah, kalau akidah berarti munafik dalam pengertian hatinya tidak beriman. Jenis ini menyebabkan pelakunya kelak di dalam neraka. Jadi sudah jelas jaminannya orang munafik yang asluhu kafir itu pasti di dalam neraka. Ada yang berkaitan dengan perbuatan, jenis ini merupakan salah satu dari dosa besar. Rinciannya akan disebutkan pada bagian tersendiri, insya Allah. Ibu Katsir ya. Jadi kalau kita mengatakan munafik, ini sekarang kan sudah bergeser ya. Orang-orang bilang kepada orang Islam, tapi kadang-kadang mengkhianati janji atau suka pura-pura dengan mengatakan munafik loh. Itu munafiknya Indonesia. Tapi kalau munafiknya Quran itu adalah orang kafir yang pasti masuk neraka, tapi pura-pura Islam. Sedangkan orang Islam yang berbuat
yang dilakukan oleh orang munafik, contohnya misalnya berkhianat ketika berjanji, maka dia melakukan perbuatan nifak. Jadi jangan disebut munafik. Kalau munafik dia sudah jelas masuk neraka. Tapi kalau berbuat nifak ya dia sekedar berbuat dosa saja. Menurut Ibnu Jurayj, ini Ibnu Katsir menyebutkan orang munafik ialah orang yang bertentangan ucapannya dengan perbuatannya, batinnya bertentangan dengan lahiriahnya, bagian dalamnya bertentangan dengan luarnya, penampilannya bertentangan dengan kepribadiannya. Nah ini namanya tadi ya, menyembunyikan, berpura-pura. Nah sekarang asal usul kaum munafik itu seperti apa dalam zaman Rasulullah? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, seseorang bernama Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Kalau pendeknya ya Ibnu Salul gitu, supaya gampang menghafalnya. Panjangnya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Adalah seorang pemimpin di Madinah, berasal dari kabilah Khazraj. Jadi di Madinah kaum Ansor itu ada dua, kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Aus, Khazraj itu kaum Ansor. Tetapi Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ini berasal dari kabilah Khazraj. Dia seorang pemimpin kabilah Khazraj. Dia adalah pemimpin kedua kabilah di masa jahiliyah. Jadi malah pemimpin kabilah Khazraj dan Aus. Mereka bertekad akan menjadikannya sebagai raja mereka sebelum Islam datangnya. Kemudian datanglah kebaikan Islam kepada mereka dan mereka masuk Islam. Kemudian mereka menyibukkan dirinya dengan urusan Islam, sedangkan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul tetap pada pendiriannya. Maksudnya tidak masuk Islam, seraya memperhatikan perkembangan Islam dan para pemeluknya. Akan tetapi ketika terjadi perang Badar dan kaum muslimin memperoleh kemenangan, dia berkata, ini suatu perkara yang benar-benar telah mengarah kepada kekuasaan. Jadi dia khawatir karena pasti Islam akan berkuasa. Akhirnya dia menampakkan lahiriahnya masuk Islam dan sikapnya diikuti oleh orang-orang yang mendukungnya, ya, dari kaum kabilah Khazraj, ya, dan dari kabilah yang lain yang mendukung dia, yang waktu itu menjanjikan menjadikan dia raja. Juga oleh orang lain dari kalangan ahli kitab. Jadi tokoh utamanya munafik siapa tadi? Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ya, kemudian diikuti oleh orang-orang yang sepaham dengan dia, baik dari Bani Aus, Bani Khazraj atau ahli kitab. Jadi tokohnya adalah Ibnu Salul. Jadi ini asal usulnya orang munafik. Jadi betul-betul dia memang orang kafir yang pura-pura masuk Islam untuk mendapatkan keuntungan Islam. Kemudian ada satu penjelasan di Tafsir Pusat Ibnu Katsir, mengapa Rasulullah sudah tahu, dikasih tahu sama Allah bahwa orang-orang ini munafik. Jadi nama Allah sudah dikasih tahu siapa saja orang munafik, tapi Nabi Muhammad tidak mengambil satu hukuman terhadap mereka, atau katakanlah memerangi mereka, tidak membunuh mereka juga. Penjelasannya apa kira-kira? Penjelasannya ada dua. Pertama, bahwa Islam menghukumi sesuatu berdasarkan bukti lahiriah. Makanya dalam persidangan pun, meskipun seseorang itu sebetulnya aslinya tidak bersalah, tapi kalau bukti
dan saksi mengarahkan bahwa dia salah, maka dia akan diputus bersalah, Pak. Itu hukum Islam juga begitu. Meskipun dia sebetulnya tidak bersalah, tapi bukti dan saksi menyatakan dia bersalah, maka jadi bersalah. Makanya rekayasa hukum bisa terjadi. Di dunia Islam itu ya bisa terjadi. Saya masalah tanah, bayar tanah, dengan menghasilkan saksi palsu, bukti-bukti palsu, dia akan menguasai tanah seseorang. Dia akan diputuskan sesuai bukti-bukti itu. Yang kedua, kalau Nabi Muhammad menghukum atau membunuh mereka, maka akan timbul kesan bahwa Muhammad telah membunuh saudaranya sendiri sesama Muslim. Karena pada lahiriahnya dia Muslim. Jadi kenapa itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kenapa orang-orang munafik meskipun sudah diketahui oleh Nabi Muhammad berdasarkan informasi dari Allah, mereka dibiarkan. Karena tadi ada dua, bahwa hukum Islam itu berdasarkan kelahiriah, bukti dan saksi. Yang kedua, kalau agar tidak timbul persepsi bahwa Nabi Muhammad menghukum atau membunuh sesama Muslim, itu ibrahnya. Sekarang kita lihat ciri-ciri orang munafik. Allah dan Rasulnya memberitahukan tentang ciri-ciri orang munafik pada keterangan tafsir surat Al-Baqarah ayat 8 tadi. Sudah disampaikan bahwa maksudnya agar kaum muslimin waspada terhadap mereka. Jadi pemberitahuan dari Allah itu supaya muslim waspada. Karena mereka ibarat musuh dalam selimut yang sewaktu-waktu dapat berkhianat dengan menghancurkan Islam dan kaum muslimin dari dalam. Dan ini nasnya akan terjadi sampai hari ini, ya. Karena ini menggunakan fi'il mudhari. Kalau kita perhatikan ya, wa minan nas, dan di antara manusia man yaqulu, bukan man ola fi'il madhi, tapi yaqulu itu menggunakan fi'il mudhari, artinya akan terjadi saat itu dan selamanya akan ada orang-orang yang seperti ini. Jadi kita perlu hati-hati juga itu, waspada terhadap orang-orang munafik. Ya nanti ciri-cirinya ya tetap sama orang-orang munafik itu, seperti yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Yang pertama, kita baca surat An-Nisa ayat 142. Silakan Mas Adin, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una, mereka menipu. Khada'a yukhadi'u, mereka menipu. Khadi'una Allah, menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Cirinya pertama, wa idza qamu ila shalah, ketika mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas-malesan. Jadi kalau kita ada yang berdiri sholat malas-malesan, sholat ditunda-tunda, kalau orang Islam beneran ya ini berarti mempunyai sifat nifaq. Bukan orang munafik dia, tapi memiliki sifat nifaq. Jadi makanya kita jangan malas-malasan sholat, malas-malasan sholat. Karena ini cirinya orang munafik. Nanti dulu masih asik ngerokok, masih ngobrol. Jadi malas sholat, malas-malasan sholat itu cirinya orang munafik. Jadi jangan kita lakukan.
perbuatan nifaq, malas-malasan sholat. Yang kedua, yura'unan nas. Jadi kalaupun mereka beramal soleh atau katakanlah sholat di sini konteksnya, mereka yura'unan nas, mereka ingin dilihat oleh manusia, artinya riya, ingin dilihat saja biar disangka dia benar-benar muslim. Nah ini perlu kita waspadai juga ya, kalau misalnya orang bersedekah, mengundang wartawan ini ya kalau muslim ya dia, tapi kan memang ini ya karena untuk pencitraan ya. Tapi amal soleh nggak boleh. Amal soleh itu harus ikhlas karena Allah, tidak ada niatan yang lain. Itu sepakat ulama. Jadi dalam beramal itu nggak boleh juga untuk dunia. Misalnya gini, saya berinfak supaya nanti saya dapat balikan 10 kali lipat dari infak saya. Itu nggak boleh. Tetap ketika infak itu kita harus ikhlas. Saya ikhlas karena Allah. Bahwa kemudian setelah berinfak kita menjadikan infak kita sebagai wasilah dalam berdoa. Ya Allah, bukalah pintu rezeki bagi saya ya. Tapi dalam doa, bukan dengan niat. Niat beda dengan doa. Apa dengan sholat nih ya? Sholat misalnya ya sholat hajat lah, katakanlah berhajat sesuatu. Sholatnya dengan ikhlas karena Allah. Jangan karena saya misalnya ingin membuka toko supaya laris, sholat hajat. Ya sholatnya jangan karena membuka toko, sholatnya ikhlas karena Allah, bahwa kemudian dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan toko saya laris. Itu doanya, tapi sholatnya tetap harus ikhlas karena Allah. Juga ketika misalnya kita sakit, memang ada kan ya yang sedekah itu kan membuka rezeki ya. Rezeki itu kan macam-macam, sehat, uang, macam-macam. Tapi ketika bersedekah, meskipun kita ingin dengan sedekah itu sakit kita disembuhkan, karena ketika sedekah ya harus ikhlas. Tapi kemudian kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah saya ini Engkau berkenan menyembuhkan penyakit saya. Itu boleh. Tapi ketika bersedekah itu harus ikhlas. Jangan yura'unan nas, ingin dilihat manusia. Wala yadhkurunallaha, dan mereka tidak mengingat Allah illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi yang cirinya pertama adalah ketika berdiri sholat mereka berdiri dengan malas-malasan. Nah ini ada sebuah riwayat di Ibnu Katsir nih, di Ibnu Murdawai meriwayatkan dari jalur Ubaidillah Ibnu Zahr, sumbernya dari sahabat Ibnu Abbas, mengatakan makruh bagi seseorang berdiri untuk sholat dengan sikap malas, melainkan ia harus bangkit untuk menunaikannya dengan wajah yang berseri-seri, dengan berhasrat yang besar dan sangat gembira, karena sesungguhnya dia akan bermunajat kepada Allah. Sesungguhnya Allah berada di hadapannya, memberikan ampunan jika dia berdoa. Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman, apabila orang-orang munafik berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Jadi kalau Ibnu Abbas, kalau kita orang Islam beneran ya, malas sampai malas-malasan, itu kita makruh. Makruh itu kan artinya dibenci ya, dibenci sama Allah. Kalau mau ketemu Allah mau malas ya, harus bahagia kan, harus berseri-seri dengan semangat yang besar, dengan gembira. Ya, mari kita amalkan ini ya. Kalau mau sholat ada azan, alhamdulillah. Azan. Azan. Kadang-kadang kita nggak sengaja, cepet banget azan baik. Baru tadi azan, sekarang azan lagi. Harus gembira kita azan. Yang kedua tadi ya, tidaklah sholat kecuali ingin dilihat manusia. Ada sebuah riwayat ini dari Al-Hafidh Abu Ya'la telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ibrahim
Ibnu Abu Bakar Al-Maqdami telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Dinar dari Ibrahim Al-Hajri dari Abdul Ahwas dari Abdullah yang menceritakan bahwa Rasulullah telah bersabda. Nah, ini termasuk bentuk riya ini ya. Kata Rasulullah begini. Man ahsana sholata haitsu yarahun nasu wa asa'aha haitsu yakhlu fatilka istihana biha rabbahu azza wa jalla. Barang siapa melakukan sholatnya dengan dibagus-baguskan karena dilihat oleh manusia, sedangkan ketika sendirian sholatnya jelek, maka hal itu merupakan penghinaan yang ia tunjukkan kepada Tuhannya yang maha perkasa lagi maha agung. Ya kadang-kadang kan yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari situ. Kalau kita sedang menjadi imam, sholatnya dibagus-baguskan, panjang-panjangin ayatnya, tapi kalau sedang sendiri cepet-cepetin. Pokoknya harus sama bagusnya ketika sholat sendiri maupun sholat jamaah. Karena ini hadis Rasulullah, cirinya orang yang riya adalah ketika sholat jamaah saya dilihat oleh manusia dibaik-baikkan, ketika sholat sendiri sholatnya tidak sebaik itu. Ya mari kita hindari. Karena ini kan memang bisikan setan ya. Riya itu bisikan setan. Selalu ada godaan setan untuk riya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ingin dilihat oleh manusia. Yang ketiga, sholatnya tidak khusyuk. Tadi maksudnya mengingat Allah hanya sedikit itu, maksudnya sholatnya tidak khusyuk, lalai dan bermain-main. Ini sifat munafik. Imam Malik meriwayatkan dari Al-Ala ibnu Abdurrahman dari Anas ibnu Malik menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, itulah sholat orang munafik. Ini tiga kali ngomongnya Rasulullah. Itulah sholat orang munafik, itulah sholat orang munafik, itulah sholatnya orang munafik. Dia duduk seraya memperhatikan matahari di saat matahari berada di antara dua tanduk setan, yakni matahari tidak tenggelam, barulah dia berdiri. Jadi ini nunggu-nunggu akhir waktu maksudnya gitu. Ini termasuk sifat orang munafik. Nah kalau orang Islam jadi nifak, melakukan perbuatan nifak. Jadi kalau Rasul bilang itu sholatnya orang munafik, nunggu-nunggu sampai matahari berada di antara dua tanduk setan, yakni saat hendak tenggelam, barulah dia berdiri. Lalu berikutnya mematuk, maksudnya sholatnya dengan cepat. Lalu mematuk sebanyak 4 patukan, 4 rakaat. Jadi kayak orang matuk. Rasulullah mengibaratkan orang sholat cepat itu seperti burung mematuk, tanpa menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Jadi mari kita hindari ini ya. Jadi orang yang sholatnya tidak khusyuk, cepet-cepet. Jadi seperti mematuk ya, tunggu-nunggu. Tadi ada 3 paling tidak ini ya. Sholatnya ditunda-tunda, udah gitu tidak khusyuk, terus cepet ya, cepet sampai tidak tidak memenuhi syarat tumakninah. Tidak memancing tumakninah. Tumakninah itu wajib loh Pak, bukan sunnah itu. Jadi kalau kita rukuk sujud itu harus tumakninah. Itu suratnya orang munafik yang tidak tumakninah. Ini saya khawatir nih kalau kita lagi sholat tarawih nih khususnya nih. Jangan sampai kita sholat tarawih disebut sholatnya orang munafik. Gitu ya. Ya kita adalah ya. Maksudnya kita berusaha supaya sholat kita itu persembahkan yang terbaik untuk Allah. Itu tadi ya ciri-ciri orang munafik ya. Yang pertama tadi ini berdasarkan ayat tadi, surat An-Nisa ayat 142. Berdirinya dengan males-malesan,
ingin dilihat manusia, ria ya, terus nunggu-nunggu ya, sampai akhir waktu, terus udah gitu nggak khusyuk, nggak tumaninah. Terus ciri orang munafik menurut hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, ada 4 tanda seseorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, ia berarti punya watak munafik, artinya nifaq. Sampai ia meninggalkannya. 4 hal itu adalah: 1. Jika berkata dusta, jika berjanji tidak menepati. Artinya kalau ada uzur itu bukan nifaq. Ada uzur, udah janji tapi kemudian ada uzur ya. Menepati. Jika berdebat, ia berpaling dari kebenaran. Jadi ini tambahannya, ini biasanya nggak ada ini. Berdebat itu berpaling dari kebenaran. Jadi karena ingin menang berdebat itu sampai berbohong pun dia lakukan. 4. Jika membuat perjanjian dia melanggar atau mengkhianatinya. Ini hadis Bukhari Muslim, pasti sahih. Ada 2 ahli hadis sepakat, Bukhari Muslim pasti ini hadis sahih. Kemudian ciri-ciri orang munafik yang lainnya itu terdapat dalam surat Al-Ma'un, Masya Allah ya, Al-Ma'un. Jadi itu hadirin ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, apakah engkau mengetahui alladzi yang yukadzibu, mendustakan. Mendustakan itu lawannya membenarkan. Bid-din, agama. Mendustakan agama maksudnya tidak membenarkan agama, jadi tidak percaya. Jadi Al-Ma'un hadirin itu bukan ayat tentang orang Islam yang berdusta, tapi orang munafik. Ini jadi Al-Ma'un itu sifatnya orang munafik. Yukadzibu, yukadzibu itu artinya kafaru, kafir. Apakah engkau tahu alladzi yang yukadzibu, mendustakan, tidak beriman, bidin terhadap agama. Nah, kalau berdusta itu kadzaba yakdzibu. Ini kalau kadzaba, mendustakan, artinya tidak percaya. Yang pertama cirinya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dan yang pertama ini adalah orang-orang yang yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Maksudnya tidak belas kasihan lah ya, tidak memberikan hak-haknya terhadap anak yatim. Udah gak memberi perhatian, berbuat semena-mena, lah ini mah yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Ini sifatnya orang munafik. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong orang untuk memberi makan orang miskin. Menganjurkan saja tidak, apalagi memberi makan orang miskin. Wala yahuddu, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ini sifatnya orang munafik. Kemudian fawailul lil musallin, dan celakalah ya, dan celakalah orang yang sholat. Ini maksudnya orang munafik yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang mereka itu yang sholatnya lalai. Lalai itu tadi sudah saya ceritakan ya. Pertama, nunda-nunda waktu. Kedua, tidak khusyuk. Ketiga, tidak tumaninah. Ini orang lalai. Ini orang munafik. Yang berikutnya, alladzina hum yura'un. Mereka adalah yang ingin dilihat sholatnya, udah nggak khusyuk, udah nggak tumaninah, udah ada waktu, ingin dilihat lagi sama orang.
termasuk dalam bentuk lalai adalah meninggalkan sama sekali, itu termasuk lalai. Dalam pengertian tafsir lalai tadi ya, selain menunda waktu atau melakukan di luar waktu, saat tidak mengerjakan sama sekali, itu juga termasuk lalai. Kemudian wayamnaunal maun, wayamnauna mereka mencegah, yamnaun itu mencegah, al maun menolong orang dengan sesuatu yang berguna. Jadi enggan menolong orang dengan sesuatu yang berguna. Jadi kalau seseorang muslim dipinjemin sesuatu, baik berupa uang ataupun hal yang bermanfaat yang lainnya, ya sekecilnya cangkul lah atau motor lah, dipinjemin itu koret itu pelit, itu sifatnya orang munafik. Jadi kita janganlah. Jadi saya ulangi lagi yang dalam surat Al-Maun ya, pertama bahwa yukadzibu biddin maksudnya adalah tidak meyakini ajaran Islam tentang pahala, siksa, perintah dan larangan dan lain-lain, itu yukadzibu biddin. Kemudian sifat yang kedua mendolimi anak yatim, yang ketiga tidak peduli terhadap orang miskin, yang empat lalai dalam sholatnya, yang kelima riya dalam beribadah, yang keenam enggan membantu orang lain. Ini sifat orang munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat nifaq yang merupakan sifatnya orang munafik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan.